Masa orang pengajian dicek? Ternyata ya nggak ada acara pengajian, ustadz tuh maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini ustadznya sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata ustadz tuh sandi dari mana apa? Uang, nggak pernah ngajar gitu ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al-Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharrif atau belum muharraf. Kalau muharrif orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu, terus kecewa beberapa kali, walhasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya, kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya, terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama, layak balus sodakoh. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babylon. Babylon itu sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritain, terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang saya siap jadi budak Anda asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, kesini ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam yakhud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam yamussa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi, nggak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadhihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan nggak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah, tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditampa. Mbok kayak 50.000 diarani hadiah ya ditampa. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat tuh yang kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wafi katifihil aisar khotamun nubuwah mislu baidotin nu'amah. Di katifil aisar, kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khotamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Itu mislu baidotin nu'amah, kayak semacam telur manuk darah. Wah itu pusing. Waduh, caranya ngelihat gimana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, dari sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering blodor gampang. Ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Pokoknya Salman fa'aqab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tubika ya Rasulullah. Karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab.
Makanya di awal-awal Islam itu ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti nggak boleh hilang. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih megang kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gini apa?